اللهم صل وسلم وزد وعلم وانعم وتفضل وبارك. Al-Fatihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa azwaji wa dzurriyyatihi wa ahli baitih syai'un lillah. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah sekalian, mari kita baca Fatihah dulu ya, buat jamaah kita yang sedang sakit. Pertama Ustadz Haji Satiri Arsyad. Yang kedua Ketua Pengajian di Mushola Al-Akhyar, namanya Haji Asri Hindur. Sekarang lagi di ruang ICU. Kalau ini di Siloam. Moga-moga keduanya Allah berikan keringanan penyakitnya, Allah sembuhkan penyakitnya, Allah pulihkan kembali badannya, dan Allah sehatkan sehingga segera pulang sehat ikut ngaji lagi insyaallah. Biniyatil qabul wal maqbul. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Halaman berapa sekarang nih kita? Ini 100 bukan? Hah? Oh iya. Oh ini masih pekerjaan haji, padahal orang-orang haji udah pada rapin. Ya. Udah pada mau pulang. Tapi masih ada. Hah? Masih ada di sana. Yang di sono. Ya, Iya sih banyak yang pulang bersih. Belum pulang. Waktu pertama Belum pulang. Tapi itu si apa? 8 kali. Denny iparnya udah pulang. Belum. Enggak. Ada yang belum balik. Ya? Ada yang belum balik. Ada yang belum pulang. Iya. Di orang Bogor udah pulang. Kita ya kagak lama lagi dah pulang. Ya, sekarang sebagai bekal aja ini. Jadi kalau udah mau haji belajar lagi dari mula. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ini satu fasal. Wa syurutut tawaf at-taharah. Syarat tawaf itu berwudu, bersuci. Padahal itu yang paling sulit. Sebab apa? Laki perempuan nyampur. Dan perempuan-perempuan di sana nakal. Sengaja, wah ini mazhab Syafi'i Indonesia dicolek. Supaya maksud dia batal, mundur, dia maju. Tuh, itu. Saya dulu waktu saya tawaf emang kurang ajar pada saya pegang sendal, colek saya hantem. Ya habis dia aja sengaja, kalau nggak sengaja nggak apa-apa. Sengaja tangannya begini. Indonesia dicari dah.
Makanya di tempat itu orang pada sulit untuk wudu nggak batal, nggak bisa. Kaki kan semuanya nggak pada pakai kaos kaki kita keinjek lah, disengaja lah. Kebanyakan sih nggak disengaja, tapi batal. Nah, itu padahal syarat sawab wudu. Nggak ada wudu nggak sah tawafnya. Nah, itu nanti harus kita pelajari bagaimana caranya. Ada yang dibilang talfik, minjem mazhab lain supaya kagak batal. Yang kedua wasatrul aurah, nutup aurat. Makanya orang laki pakaian ihram harus bener cara makainya. Nyeret orang injek kedodoran ya gundal gandul kan kagak pakai apa-apa. Nah makanya itu batal itu tawafnya kalau gitu. Jadi cara memakai ihram, kalau kita melangkah paha kita enggak kelihatan. Kalau kelihatan batal. Bab namanya aurat. Apalagi ambil gelodoran, nih. Diinjek orang gelodoran. Ya udah, itu bahaya bener udah. Iya, makanya syaratnya nutup aurat. Dijahit nggak boleh, Pak? Nggak boleh. Iya, nggak boleh. Yang lagi pakaian ihram tidak boleh memakai pakaian berjahit. Nggak boleh. Kalau bisa mah enak kita pakai blue jean. Iya, nggak boleh. Iya. Emang tukang jahit dia? Iya. Ente kalau mau jadi tukang jahit jangan deketin orang yang pakai ihram. Nggak laku ente. Nggak boleh. Nggak boleh pakaian berjahit. Kemudian wabtida'uhu bil hajaril aswad. Mulain tawaf dari hajarul aswad. Ka'bah segi 4. Di pojok sini ada hajar aswad. Di sono ada lampu hijau. Jadi kalau kita mau mulai tawaf lihat lampu hijau, orang banyak lah tuh pada begini. Nah itu tandanya mulai tawaf. Setiap mulai tawaf kita harus menghadap hajar aswad dengan dada. Nggak boleh kita mulain nggak mesti ngadep. Bismillahirrahmanirrahim baru ngadep ke sana lagi, baru jalan. Kecuali rukun yamani, tawaf mulai hajar aswad, rukun syami, rukun iraki, rukun yamani. Di situ kita disunahkan nyentuh tuh usap. Rukun yamani diusap. Kemudian kalau orang berusap mengusap berdesak, kita boleh istilah Bismillahi Allahu Akbar. Itu cuman gitu dari itu. Waktu mulai tawaf kan hajar aswad, kita Bismillahi Allahu Akbar, kecup tangan kita. Kalau di rukun yamani Bismillahi Allahu Akbar lewat aja. Ini mesti tahu. Dan memulai tawaf di sini apa nih? Wa muhadzatul hajar bisyakil aisar, dan menghadap hajarul aswad dengan sisi kiri, samping kiri. Jadi samping kiri ini hajar aswad kita. Nah, gitu. Ngadepin bener, jangan nyampingin. Yamani boleh. Bab hajar aswad itu satu pertanda batu yang disuruh orang menciumnya, mengkecupnya, akan gugur dosa-dosanya. Oh berebut di situ, berebut banget dah. Makanya sekarang udah nyium. Maksudnya nyium hajarul aswad. Jangan nyium, batal. Nyium apa nih mah? Bini lu. Oh bukan. Hajarul aswad. Istilahnya mencium aswad. Tuh, jadi berebut orang. Sampai Umar Ibnul Khattab melihat, waduh, orang pada berebut, nyium. Minggir, digebuk tuh batu, dipukul tuh batu. Dibilang a'lamu annaka hajarun laula anni ara Rasulullah yuqabbiluka ma qabbaltuka. Kamu batu. Kalau saja
saya tidak melihat Rasul mencium, nggak bakalan saya cium. Maksudnya apa? Jangan sampai orang mengkultuskan batu. Makanya orang-orang non muslim ngejek, orang Islam nyembah batu. Ka'bah emang batu, Hajar Aswad emang batu, dicium diapain? Makanya Umar, saya tahu kamu batu. A'lamu annaka hajarun la tadur wa la tanfa. Saya tahu kamu batu nggak ada gunanya. Mengapa saya cium kau? Laula anna Rasulullah yuqabbiluk ma qabbaltu. Kalau saja Nabi nggak cium nggak baunya, saya cium, baru dicium. Maksudnya mengajarkan orang-orang tuh, ini batu. Kita nyium bukan apa-apa, ikuti Nabi, ittiba namanya. Bukan mengkultuskan batu. Baik. Wa yaj'alut ta'iful ka'bata ala yasarih. Dan orang yang tengah bertawaf menjadikan Hajar Aswad di sebelah kiri. Nah, jadi kita jalan muter, dia di kiri bukan di kanan. Hajar Aswad aja di kiri. Berapa kali putaran? 7. Di kiri terus. Ala yasarih kiri. Ma'al masyi tilqa wajhih, berjalan ke arah muka. Ya, jadi jalannya ngadep gitu. Tapi ininya di kiri. Kita jalan muterin Ka'bah, ya nih Ka'bah ini misalnya Hajar Aswad. Nah, kita muterin mulai dari situ terus Rukun Syami, Iraqi, Yamani. Kita jalan, dia jalan. Jangan mundur maksudnya, jangan jalan nyamping, tetap jalan. Cuman ini di ada sebelah kiri. Gitu. Ya. Wa takunu kharijan bijami'i badanih, dan dia itu keluar semua badannya, artinya bukan di Ka'bah, di luar Ka'bah. Ini Ka'bah, nah kita itu di luar Ka'bah jalan nih. Memang boleh masuk ke Ka'bah, orang-orang besar dari Indonesia masuk ke Ka'bah. Kalau misalnya Pak Harto atau Presiden masuk, dibolehkan masuk ke Ka'bah. Bagaimana di dalam Ka'bah? Itu ada museumnya. Kalau kita ada ke museum Ka'bah, bahwa Ka'bah dalamnya persis seperti yang ada di museum, dan ada sutroh, ada kainnya. Saya ikut masuk ke situ sama Kiai Mahfud waktu saya umroh dulu, ya, dan fotonya ada itu, begitu. Jadi kosong dalam Ka'bah gitu. Dulu dalam Ka'bah itu banyak berhala, semasi Islam belum berhala. Ada lagi yang mengatakan banyak alat-alat perang dalamnya. Pada zaman belum terpeliharanya Ka'bah, ada orang masuk Ka'bah, laki perempuan berzina di dalam Ka'bah. Dipikir enak, gak ada yang lihat. Siapa namanya? Lakinya namanya Asap, perempuannya namanya Nailah. Setelah berzina ketahuan, langsung Allah jadiin batu. Bukan orang lagi, orang tapi batu. Lalu untuk dijadikan pelajaran, yang namanya Asap ditaruh di Bukit Sofa, yang Nailah di Bukit Marwah. Setiap orang yang mau sa'i, usap dulu tuh palanya si Asap, baru inna Sofa wal Marwata min sya'airillah, sampai di Marwah usap lagi tuh kepalanya Nailah. Apa maksudnya ditaruh di situ? Agar dijadikan pelajaran. Lihat nih, gara-gara dia zina di dalam Ka'bah jadi batu. Tuh, sama juga kalau polisi mobil rusak ditaruh di atas, ngingetin, lu ngebut begitu tuh. Gitu kira-kira. Orang lama-lama salah paham. Oh, Asap nih orang hebat nih. Jangan-jangan nabi kali. Padahal orang jahat. Sebab apa? Kita mau sa'i, usap dulu. Akhirnya dibuang sekarang. Image orang
Orang dulu yang tahu asal usulnya, oh ini orang jahat. Orang sekarang karena kagak tahu ceritanya, wah ini orang baik. Jangan-jangan nabi nih. Jadi dihilangkan. Jadi apa? Tilka wajhi wa yakunu kharijan bi jami'i badani an jami'il apa? Baiti, ya. Jadi badannya keluar di Ka'bah. Tidak boleh masuk ke dalam Ka'bah. Ya. Was-sazarwan. Sazarwan apa sih artinya? Ini batu bikin umpak. Di atas dia tuh baru Ka'bah. Ini namanya sazarwan nih. Landasan. Apa namanya? Landasan. Hah? Landasan. Landasan. Ya, landasan. Fondasi. Atau bantalan. Bantalan. Ya, atau umpak. Umpak. Nah, umpaknya itu namanya sazarwan. Kita jauh dari situ. Artinya jauh, jangan nempel. Ya. Wasazarwan. Ya, wasazarwan. Wahijri Ismail dan hijri Ismail. Hijri Ismail itu termasuk dalam Ka'bah tuh. Jadi kalau kita tawaf kita jangan masuk ke dalamnya. Kalau kita mau sholat sunat boleh. Sebab ceritanya pada saat Ka'bah dipugar, kekurangan ongkos, kurang biaya. Sehingga hijri Ismail mesti di dalam Ka'bah adanya. Oleh ulama sepakat duitnya kagak ada, udah jadiin di luar aja dah sampai sekarang. Jadi kalau kita haji, kita sholat di situ, sama juga sholat di dalam Ka'bah. Pahalanya sama di dalam Ka'bah. Makanya kalau kita ke sana umroh ke haji ke, usahakan kalau bisa sholat di hijir Ismail. Memang susah. Saya ke sana iya, tapi umroh kemarin nggak ada, saya udah tua, dibentur orang rubuh. Udahlah, saya udah berkali-kali kok. Tapi yang muda. Kemudian hijir Ismail. Wa yatufu sab'an yakinan. Dan dia tawaf sebanyak 7 kali yakin. Kalau dia sambil ngobrol kadang-kadang kagak yakin. Ada orang berdua tawaf, lu hitung ya. Pasnya ini keberapa nih? Ada yang bilang ini 6, 7. Ya udah ribut 6, 7. Sebab apa? Itu gak yakin namanya. Makanya ada pelajaran yang gampang supaya pasti pakai karet 7. Dan Rukun Hajar Aswad pindahin 1 ke tangan kiri tawaf. Sambil Aswad pindahin lah 1. Di 7 habis sudah pasti 7 tuh. Ya, jadi begitu caranya. Di ngobrol kayak apa ya nggak apa-apa. Ini kagak, tandanya kagak, ingat aja. Pas di ngobrol dilupa. Atau pas lagi itu di jalan lihat orang, ya namanya orang tawaf macam-macam, ya diingetin orang itu doang dah. Ya. Dia kagak ingat. Nah, masih yakinan di sini bilang, ya. Wa yatufu sab'an yakinan. Ya. Wala yaksidu ghairat tawaf bimasyihi. Tidak bermaksud jalannya itu bukan tawaf. Misalnya ada ngobrol, lo lagi tawaf? Enggak, main-main aja. Makanya di ngobrol. Nah, itu tidak sah. Mestinya hatinya saya lagi tawaf. Kalau orang tadi ngapain? Tawaf. Ini jalan apa? Jalan tawaf. Makanya jangan ngobrol. Itu ada yang cerita. Emang dasarnya di sini cerita, kalau cerita juga. Ya. Bimasyihi wa yakunu tawafu dakhilal Masjidil Haram. Tawaf itu di luar Masjidil Haram. Karena Ka'bah adanya di luar masjid, bukan di dalam masjid. Jadi bagaimana kita mau tawaf di dalam masjid? Ya kagak boleh. Tawafnya di luar masjid. Kenapa? Ka'bah di luar masjid adanya. Wala tajibu fit tawafi niyatun illa idza kana li ghairi manasiki. Tidak wajib di dalam tawaf itu niat kecuali di luar manasik. Misalnya kita lagi haji dari Muzdalifah melentar, kita mau tawaf aja dah. Niatnya tuh waktu niat haji kan satu paket. Jangan mau tawaf niat lagi, sa'i niat lagi, enggak. Ya.
Kecuali kalau kita datang bukan karena haji, datang mau niat tawaf, baru nawaitu an atufa tawafas sunnati sab'a marratin lillahi ta'ala. Kalau haji ikut ada niat, sajaku haji dari rumah, pada di sana tawaf nggak niat lagi dah. Itu namanya niat haji dah lengkap. Kecuali kalau kita niat di luar manasik. Iza kana li ghairi manasik. Ya ini memang banyak ceritanya. Udah tandain situ. Nanti wasunnatu hu kasirah. Ya, sebab apa? Baru nyetor kan, bulan panggilan ya. Nanti ya segini dulu. Ada yang mau saya sampaikan ya. Kalau ada mau tanya tentang tawaf silakan. Tawaf. Saya tanya dah ya. Ji, tawaf Ka'bah adanya di mana? Di badan kita, di sebelah kanan sebelah kiri. Segitu lu kagak paham tadi. Sebelah mana? Kiri nih Ka'bah, ini Aswado. Sebelah kiri Bunda. Iya. Ente waktu tawaf sebelah mana ente taruh? Belum. Iya. Belum haji udah pakai kopiah haji kan orang pakai ji, lagi namanya saji lagi. Jadi jamaah sekalian, ketika tawaf Ka'bah di sebelah kiri. Mulai tahu kapan sebelah kiri. Ya. Berapa kali tawaf? 7. Jangan gua gagah. Biar aja orang 7 ke 9. Enggak boleh, ya. Sebab ya 7. Hah? Biar gagah nggak boleh 9. Iya biar gagah 7 juga. Lu kagak kuat, 7 juga. Artinya memang ketentuan tawaf 7 kali putaran. Kalau lebih kenapa Ustaz? Ya? Kalau lebih kenapa? Cacingan. Kalau ngapa? Kalau lebihan. Kelebihan. Linglung deh ya. Sengaja apa kagak? Kalau nggak sengaja nggak ada aja masalah. Apalagi orang linglung 10 dikata 7. Nggak jadi soal. Ini yang dimaksud sengaja. Nah udah 7, waduh tenaga masih keker banget, tambahin lagi dah. Nah itu nggak boleh. Atau umroh ada tawafnya, kagak melontar, Arafah, Tukuf nggak ada, tawaf ada. Namanya tawaf umroh. Makanya tawaf ada 5 namanya. Pertama disebut tawaf kudum. Tawaf kudum orang yang melakukan haji kirah sampai tawaf rukun itu kudum. Yang kedua tawaf ifadah. Tawaf ifadah, tawaf orang ngerjain haji. Ngerjain haji tawaf, tawafnya ifadah namanya. Yang ketiga tawaf sunnah. Tawaf sunnah kita datang ke situ mau sholat seperti tahiyatul masjid, tawaf aja dulu. Itu tawaf sunnah namanya. Yang keempat tawaf wada. Wada tuh tawaf terakhir, mau pulang tawaf dulu pergi. Yang satu saya lupa. Ya? Itu ada tuh berpisahan. Tawaf sunnah, tawaf ifadah, tawaf umroh. Lagi umroh tawaf umroh namanya tuh. Jadi ada tawaf, kalau tawaf haji namanya tawaf ifadah. Tawaf umroh. Tawaf kudum, tawaf selamat datang. Tawaf sunnah dan tawaf wada. Jadi ada 5 tuh. Ya. Pertama kudum, ifadah, umroh, sunnah, wada. Kemudian saya enggak tapi kenal, kalau namanya saya kenal saya sebut ya. Tawaf itu pakai wudu wajib apa enggak? Kalau enggak pakai wudu biasa. Kalau sa'i nanti tuh sa'i enggak pakai wudu. Tak sa'i enggak pakai wudu. Artinya boleh enggak pakai wudu. Lagi sa'i kentut perpet.
Enggak apa-apa. Tawaf kentut batal. Ya. Haji Jamhuri dimulai dari mana mulai tawaf? Dari Hajarul Aswad. Kemudian akhirnya di mana? Akhir tawaf. Di Hajarul Aswad lagi. Iya. Kalau bacaannya nggak ada bacaan khusus, nggak ada. Kalau kita tawaf baca Bismillah, 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 Bismillah boleh. Atau Subhanallah, walhamdulillah, diam aja boleh juga. Ngobrol sah juga. Nggak ada bacaan yang khusus. Walaupun ulama membikin di buku itu, yaitu karangan ulama, mau baca boleh, mau kagak boleh. Saya jarang baca yang kayak gitu. Ya, kecuali kalau saya mimpin, baru saya baca, yang lain ngikutin. Kalau saya tahu sendiri, baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Cukup. Kemudian sampai rukun yamani ke Hajar Aswad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil Rabbana atina semua udah dapat nih, dapat kan nih? Rabbana apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil kalau Bapak jadi orang Bogor atau orang Cianjur, Rabbana atina disalahin. Dibilang Rabbana kulitna, masa atina? Iya. Robana di kulitnya mah hatinya. Iya. Robana kulitna, kalau kita bilang Robana atina, bukan atina, kulitna. Baik, saya anggap sudah ngerti. Saya ingin katakan begini. Ini kita di bulan haji. Ada amalia-amalia yang diperintahkan oleh Allah. Apa? Pertama kemarin kita udah melakukan puasa tarwiyah, puasa Arafah, sholat sunat Idul Adha, melakukan penyembelihan hewan. Itu amaliyah yang ada di bulan haji. Selain bulan haji nggak ada korban. Selain bulan haji nggak ada sholat Idul Adha. Selain bulan haji nggak ada puasa tarwiyah Arafah, nggak ada. Sekarang kita udah berada tanggal berapa nih? Tanggal 19 kali. Bab lebaran hari Kamis kan, tanggal 10. Kamis, 19. Ya, Jumat Sabtu, baru 19 Juli 18 nih. 18 bulan haji. Sebentar lagi habis bulan haji bulan apa? Bulan Muharram. Bulan Muharram ada amaliyah khusus lagi bulan Muharram. Pertama, dari segi historis mengingatkan kita tentang hijrahnya Nabi bulan Muharram. Dan mengingatkan kita bahwa itu tahun baru Islam. Tuh, momennya momen sangat berharga. Lalu amaliyahnya di dalam bulan Muharram yaitu puasa Muharram yang disebut dengan puasa Tasu'a dan puasa Asyura, adanya di bulan Muharram. Apalagi yang lebih penting dari itu semua, sedekah pada 10 Muharram. Itu jangan sampai amalia Muharram kita tidak lewatkan, kita tidak amalkan. Nanti puasa tarwiyah, puasa Tasu'a, puasa Asyura akan saya terangkan nanti pahalanya dan kerjaannya. Dan 10 itu namanya ulama namain Idul Aitam, lebaran anak yatim. Padahal lebaran cuma 2, Idul Fitri, Idul Adha. Ditakut orang-orang muslim kagak menyantuni yatim, dinamain Idul Aitam. Orang yatim girang betul kalau masuk tanggal 10. Kenapa? Allah telah memberikan contoh kepada kita bahwa tanggal 10 Allah menyelamatkan orang dari berbagai macam kesulitan. Ada 10 kan, Nabi Adam dikeluarkan dari diterima doanya, Nabi Yusuf
dikeluarkan dari penjara, Nabi Ayub disembuhkan dari penyakitnya, nabi-nabi soleh diselamatkan dari kejaran. Oh banyak. Sehingga karenanya kita tanggal 10 Muharram menyantuni yatim dan miskin. Andai kata kita kagak peduli, wah ini bulan Muharram cuek aja. Kata Allah, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul. Mau tahu kamu orang yang bohong dalam agama, sembahyang rajin, ngaji rajin, tapi yatim gak diperdulikan, Allah anggap bohong, marah Allah. Sedangkan Nabi menjanjikan, ana wa kafilul yatimi kahataini fil jannati wa asyara bi usbu'ai as-sababata wal wusta. Saya beserta orang yang peduli kepada yatim besok masuk surganya bareng. Ini kan himbauan yang hebat. Masuk surga aja udah enak, bareng Nabi lagi. Supaya apa? Memotivasi diri kita. Jangan lewatkan yatim. Nabi sendiri alam ya jadi kayak yatiman fawa. Dulu engkau sendiri yatim ya Muhammad. Gitu. Nah, makanya saya ingin katakan, kemarin saya ke Cianjur pada saat hari Sabtu, tasrik kedua, potong kambing. Sebab datang jamaah masjid saya yang di belakang. Jumlahnya 30 orang laki-laki. 13-nya saya potong sapi. Sebab apa? Tergerak hati saya. Dulu masjid kecil banget, orang masjid saya bangun masjid. Kita bangun rame-rame. Ini juga mesti ke sana, tengok masjid di sana. Yang mana nengok lihat, masya Allah, megah. Sebab apa? Yang bangun siapa? Kita semua. Oh pada lihat. Kemudian saya lihat di sana nggak ada yang ngorban sapi seumur umur. Kalau kata orang Betawi, jeguri jeg. Kagak pernah ada. Akhirnya terbetik hati saya. Saya minta kepada orang yang ketemu rezeki. Saya beli sapi. 7 orang, nama orang sono semua. Nama saya enggak, istri saya enggak. Istri saya ada saya bikinin lagi 2 di sana. Nama orang sana, nama ketua pembangunan, nama. Waduh, giranya. Saya bilang kalau di Jakarta ini bikin 3,5 juta patungannya. Ini enggak, bebas. Dabing dapat nama dia. Kapan lagi memang kita hidup kudu begitu? Supaya program di sana udah saya umumkan. 10 Muharram saya akan menyantuni yatim. Tolong carikan saya 100 yatim. 70 yatim, 30 fakir miskin. Kenapa? Saya ingin ajak jamaah semua nyantuni yatim desa yang hidupnya bapaknya aja susah, emaknya susah, apalagi anaknya. Kalau kita kasih duit 50.000 aja nangis di sana, saking girangnya. Memang dibutuh banget. Kalau di sini 50.000 nangis juga, dikit banget. Itu. Iya. Makanya kemarin saya udah adakan rapat tim namanya, tim kecil di rumah Haji Udin. Kesimpulannya tanggal 16 saya harus ke sana mempersiapkan kepanitiaan. Ada 2 agendanya. Pertama, nerima tamu, kedua nyantuni yatim. Tanggal 29 Juli udah mendaftarkan diri 60 jamaah saya mau ke sana, tapi nggak ada yang laki-laki. Kemarin laki-laki udah, ini belum saya tawarkan, nanti pasti perempuan. Dan mereka minta dicarikan mobil, ya siap. Bagi mereka yang mau ikut ke sana, pertama saya bilang bayar 100.000 buat mobil. Bayar lagi 100.000 sedekah anak yatim di sana. Bayar lagi 50.000 buat makan bersama dia. Jadi 250.
Udah daftar 60 orang akan ke sana berangkat. Majelis taklim saya yang laki seperti di sini, saya tidak anjurkan untuk ikut, bab ini perempuan. Walaupun tidak ikut, saya himbau bapak supaya nyantuni yatim seorang aja nggak apa-apa, 100.000 aja. Karena kagak ngikut, yang 100-nya kagak ada, kagak pakai mobil. Ngempanin jamaah kalau mau. Saya nggak wajibkan, sebab jamaah 60 kasih makan, siapa yang kasih makan? Kalau mau pakai uang masjid jangan, haram. Uang masjid sama saya ada, saya paling kagak berani itu. Tadi sore baru belanja lagi granit kurang 27 meter, kemudian sama pintu kamar mandi, kloset apa tadi habis 10 juta kurang sedikit tadi. Lalu beli lagi scaffolding bekas. Scaffolding penting itu. Kemarin saya ke sana ke pesantren Hibatus Sa'diyah namanya. Ulamanya pandai, ahli. Nah, kemudian saya minta cat kubah. Diminta 25 juta. Nah, saya bilang siap insya Allah. Nah, jadi Sabtu besok bukan saya yang ke sana, saya tanggal 16 bawa scaffolding, bawa ituan tuh yang saya beli tadi untuk nyambut ibu-ibu datang, udah selesai. Sekarang kita 4 wudu apa, tinggal nih kamar toiletnya belum, sama itunya belum ya, alhamdulillah. Jadi kesimpulannya gimana, bapak-bapak saya himbau tolong sedekah sama seorang anak yatim aja. Berapa duit? 100. Ngikut enggak? Enggak, apa? Sekarang perempuan. Oh, kalau bapak merasa apa? Saya kepengen nyantun yatim 2 orang, ya hitung aja kali cepet lah. Mau 3 orang. Wah, enggak, tuh aja udah alhamdulillah. Jangan dilewatkan. Kok guru ngajaknya emang begitu? Kata Allah, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Guru, kamu mesti ngajak murid kamu untuk kebaikan. Jangan bapak ngerutuk, masjid ajak, yatim ajak. Lah emang begitu. Kecuali ayo kita nonton dangdut besok. Itu salah. Ini yad'una ilal khair, ngajak disuruh kepada kebaikan. Jadi kapan duitnya? Jangan tunda-tunda. Saya mau segera rapat dan menyerahkan uangnya. Segera, kapan? Pengajian besok udah pada bawa. Pengajian besok. Siapa yang bawa? Yang mau nyumbang. Yang kagak nyumbang, diomelin, ya kagak ada. Yang ngomelin Allah. Fazalikal ladzi yad'ul yatim. Yang ngomong siapa? Allah. Kamu melihat pembohong agama itu dia tuh. Ngaji rajin, bayang rajin, puasa rajin, sedekah pelit bang. Orang lain yang dari kono di pinggir laut. Tapi orang sini yang ke sono. Iya. Jadi saya harapkan, saya himbau bagi yang ikhlas, bagi yang mau nolong anak yatim, bagi yang mau melaksanakan perintah Allah, bagi yang mau hidupnya berkah, rezekinya banyak, santunilah yatim. Doa yatim doa paling mustajab. Saya di sana mau kumpulin anak yatim untuk saya doakan. Pertama, jamaah ibu-ibu yang membantu, jamaah di mana aja yang membantu. Bapak jangan ketinggalan doa dari anak yatim itu. Dan saya berharap pada rapat saya nanti di sana, rapat 16 Juli saya datang. Saya udah tentuin tuh rapatnya, agendanya 2. 1 nerima tamu rencananya mau saya bagi ke rumah-rumah mereka. Pada saat akhirnya enggak, tamu di masjid cuma saya panggil, ibu ini kamu bikin anu, ibu ini bikin anu, ibu ini bikin anu. Nanti kalau datang silakan semua. Kalau duitnya enggak ada, minta sama saya. Saya kalau kemarin waktu bapak-bapak tuh disediakan jeruk, pisang. Kayaknya orang Jakarta enggak aneh sih makan jeruk. Enggak ada, udah biasa. Orang sono bener. Pisang enggak ada makan. Nah, untuk ibu-ibu saya ini, yang ini saya suruh
singkong rebus yang asik sediain. Yang satu bikin ulen namanya makanan sono tuh. Uli digoreng. Ya ulen apa dia? Enak kan nulis ini. Iya, jadi saya pikir makanan spesifikasi. Kemudian untuk yatim mendapat bingkisan dan uang 100.000 orang. Di Hanega saya tanya nggak pernah ada, cuma ada di desa. Desa memberikan 50. Kita uang dan bingkisan. Bingkisan itu bernilai 25.000 bingkisan. Apa isinya? Ya anak-anak di sana isinya satu super mie 5. Kemudian beng-beng kalau dia di beng-beng bajunya di beng-beng ini enggak nama makanan di beng-beng ya makanan sama agar pokoknya 5 macam ya. Nah, itu akan dapat amplop dan itu bingkisan. Kalau bapak kagak ikut rugi, saya ajak ke itu bodo amat ya jangan lagi cepet apa gedenya sih untuk di Jakarta. Kalau orang yatim Jakarta kita kasih cepet, udah biasa-biasa aja, dia biasa megang duit. Orang desa, bapak sedekah di sini 100.000, ama sedekah di desa 100.000, jauh pahalanya. Sebab di sana memang bener-bener dibutuhkan. Kagak pernah megang duit, girangnya bukan main. Ya? Makanya apa? Kalau kata Mustafa Al-Ghalayani, pasalamun ala man sami'a idoti. Sejahteralah orang yang mau dengerin nasihat ini dan mengikuti ajakan ini ya. Nah, makanya saya himbau nggak pakai nanti sebabnya apa, saya mau datangnya ke sana mau ngatur nyerahin duitnya langsung, nanti saya datang saya udah siap bingkisan 100 bingkis uang, kemudian ibu-ibu yang akan menyediakan makanan. Nah, bahkan nanti kepada bapak saya katakan bapak akan didoakan, yang mimpin doanya saya di sana. Ayo anak yatim, pertama baca Fatihah buat orang tua kalian, kedua baca Fatihah buat yang nyumbang, saya doa kalian amin, insya Allah siapkan ya, insya Allah. Kalau kagak ada ya jangan dipaksa, nggak ada, nggak disuruh ya. Orangnya kagak punya duit sedekah. Tapi Allah begitu marah kalau ada ngaku kagak. Ada ngaku kagak. Jadi mau pakai koordinator, kumpulin sama si Ano. Pokoknya saya terima beres aja udah. Bisa begitu atau mau langsung ke saya aja ke orang kondangan gitu. Ya. Saya kan malas juga kalau kantongnya kecil, amplopnya gede. Nanti Bapak memberikannya ya jangan duit langsung, amplop di dalamnya supaya nggak ketahuan rahasianya ya. Sebab sedekah begitu caranya sedekah. Orang sedekah kalau mau orang dulu kalau mau sedekah pertama dicari orang miskin yang buta supaya enggak, kedua orang miskin yang lagi tidur. Kalau kita kagak udah sedekah nggak pakai amplop, sebar tulis lagi namanya sana RT-nya RT RW rumahnya madep sono kayak gitu itu ya, jadi tuh di amplop masukin aja supaya ikhlas. Kita ngajarinnya supaya ya menurut hukum kayak gitu. Nah, jadi kalau mau kasih amplop di dalamnya duit terserah ya mau berapa, yang penting seorang yatim tuh kita mau kasih 100. Nah, jadi ngeluarinnya bukan nanti ngaji besok bawa yang ada, yang mau, yang ikhlas. Yang kagak jangan, Allah kagak nerima yang kagak ikhlas dan cuma nggak ada pahalanya. Cukup dimengerti ya? Ya udah, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arzuqna ziyaratal haramain. Allahumma arzuqna ziyaratal haramain. Allahumma arzuqna ziyarata qabri nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Muballigh muradana ila Makkahal musyarrafah wal Madinatil munawwarah lil haji wal umrah wal ziyarah. Allahumma arzuqna rizqan katsiran halalan thayyiban mubarakah hatta na'uda ila haramik wa harami rasulik marrat karat adidat. Allahumma ij'al hajjahum mabrura, sa'yahum mashkura, dhanbahum maghfura, wa amalahum shalihan maqbula, wa tijaratahum lan tabur. Ya alima ma fis sudur, akhrijna wa iyyahum minadh dhulumati ilan nur, wa ruddahum ila awtanihim ba'da nusukihim wa umratihim salimin ghanimin mahfudin marzukin fi khairin wa lutfin wa afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillah.